silaturahmi Lebaran seringkali memunculkan berbagai pertanyaan menyebalkan dari keluarga, teman, maupun kolega. Tema-tema sensitif dan pribadi diungkit, termasuk kapan nikah, kapan punya anak, hingga gajinya berapa yang membuat kita tidak nyaman. Kadangkala ucapan tersebut dapat merusak suasana sehingga tak lagi menikmati momen kumpul-kumpul tersebut. Ask the Expert bersama psikologis klinis Ayu Sutomo akan membagikan tips menghadapi pertanyaan sensitif saat momen Lebaran. Simak selengkapnya hanya di program Ask the Expert. Hai Sobat Bisnis, saya Ayu Sutomo. Apa kabar semuanya? Di spesial Ramadan kali ini kita akan membahas topik tentang tekanan mental menuju Lebaran. Apakah hal ini perlu diwaspadai? Tentunya masuk Lebaran bagi sebagian orang senang, bagi sebagian yang lain ada perasaan deg-degan. Karena kemudian ketemu dengan banyak kerabat yang kadang mungkin berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak diduga-duga atau bahkan mungkin sudah diduga gitu kan ya, tapi jawabnya tuh kok berat untuk kita. Kalau menurut saya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut satu hal yang nggak bisa kita hindari karena dalam bentuk komunikasi, dalam ranah dan bersilaturahmi, bertemu dengan kerabat gitu, bukan satu hal yang bisa dikontrol. Seseorang tuh harus bertanya apa sama kita gitu. Tapi gitu kan ya, yang perlu untuk kemudian kita melihat dari konteks pertanyaan ini adalah pertanyaan ini hadir sebagai sesuatu yang benar disengaja atau sebetulnya ini adalah bentuk pertanyaan yang bagi sebagian orang ini adalah cara mereka berbahasa basi. Bagi sebagian orang ini adalah cara mereka untuk ice breaking. Hanya saja kadang caranya kurang pas, caranya kurang tepat. Sehingga di satu titik gitu kan ya, itu justru membuat kita menjadi merasa emosi negatif, merasa kurang nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang hadir tersebut. Nah, balik lagi pertanyaan tersebut datang dari banyak orang bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Maka itu akan semua berbalik ke kita. Gimana sih kita mau melihat atau bagaimana sebetulnya perspektif kita mau melihat semua pertanyaan-pertanyaan yang hadir terkait dengan hal-hal yang mungkin membuat gak nyaman tersebut. Satu, kita bersiap dulu bahwa kita tahu bahwa seperti yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ini pertanyaan akan muncul lagi nih. Jadi bersiap akan pertanyaan-pertanyaan tersebut. It's really okay untuk punya persiapan. Kemudian yang kedua, mempersiapkan jawaban-jawaban yang kira-kiranya netral atau cukup netral terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita pikir ya dari tahun ke tahun pasti akan hadir deh pertanyaan yang sama tersebut. Sesisanya adalah kalau kemudian pertanyaan itu masih hadir dan mampir kepada kita, balik ke kita tadi tuh ke yang tadi, bagaimana kita mau memaknai pertanyaan tersebut. Apakah benar itu sebagai sesuatu yang sengaja dilakukan untuk attacking us atau quote unquote ya menyerang kita secara pribadi, atau oh memang si bude ini, oh memang si tante ini, om yang ini ya cara basa-basinya begitu. Merasa insecure wajar ya, maksudnya ada beberapa orang yang kadang kala dengan apa yang ia alami, apa yang ia hadapi gitu, ada kemudian perasaan ciut, ada perasaan kok aku masih gini ya, kok kemudian aku masih seperti ini, sehingga muncul perasaan insecure di dalam diri. And it's really okay loh untuk kemudian merasakan hal tersebut, asalkan perasaan insecure-nya tidak kemudian menggulung dan kemudian mendominasi kita menjadi insecure terus-terusan. Oke, kalau kemudian ditanyakan perlu nggak kita juga kemudian untuk menyampaikan, oh saya tuh udah ini juga, saya udah itu juga. Sebenarnya jawaban itu kan pilihan ya bagi masing-masing kita untuk mau memilihnya dari sudut pandang yang mana atau dari sudut pandang yang menjawab dengan apakah perlu kita menjawab seperti itu ataupun tidak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya memang secara emosi, udah sangat berkeberatan sekali nih untuk kemudian dihadirkan yang seperti itu gitu. Tidak disarankan, tapi kalau misalnya itu memilih dan membuat merasa oh ini bisa lebih mengontrol situasi, ya mungkin bisa menjadi satu pilihan. Tapi tentunya tetap memperhatikan norma sopan santun, tutur kata yang dipakai, kemudian gaya bahasanya dan dalam penyampaiannya harus seperti apa. Karena kan konteksnya dalam ranah silaturahmi, bertemu dengan banyak keluarga, momen baik yang idealnya pun diisi dengan komunikasi-komunikasi yang sifatnya juga baik gitu.
Oke, kalau kemudian kita berbicara memaafkan, mudah atau tidaknya individu mengambil keputusan untuk memberikan maaf itu memang sangat bergantung pada skala masalahnya sebesar apa. Orang yang kemudian melakukan itu ke kita, siapa, semakin dekat dan melekat secara emosi, lukanya tentu akan semakin dalam sehingga proses memaafkannya juga biasanya butuh proses yang lebih dalam dan lebih panjang lagi seperti itu sehingga pada akhirnya bisa mempengaruhi gitu apakah kita sudah siap untuk memaafkan atau tidak. Karena gini, kalau dalam psikologi itu yang namanya memaafkan gak bisa dipaksa. Maaf itu harus hadir dari keinginan individu itu sendiri mau memberikan maaf terhadap orang tersebut atau tidak. Dan maaf itu tidak ada kaitannya dengan, kalau di psikologi tidak ada kaitannya dengan orang yang membuat salah pada kita. Memaafkan itu lebih kepada urusan kita dengan diri kita, karena ketika kita mengambil keputusan untuk memaafkan orang yang memberikan luka pada kita, maka sebetulnya sejatinya adalah kita yang sedang berdamai dengan apa-apa yang terjadi pada diri kita dan akan membuat diri kita merasa lebih nyaman, lebih baik, dan lebih tenang. Tergantung, tapi kalau kita rasa belum siap, it's really okay loh. Karena memaafkan itu tidak sama dengan kita kemudian bersedia kembali untuk membangun relasi yang intens dengan orang yang membuat luka tersebut. Memaafkan sejatinya kan antara kita dengan diri kita. Kita selesai di dalam diri kita, iya saya admit bahwa saya memaafkan dia, saya ikhlas dengan apa yang ia perbuat, saya tahu mungkin atas hal yang ia perbuat terhadap saya, ada hal-hal baik yang justru saya dapatkan atau terjadi pada diri saya jadi lebih kuat, saya jadi lebih apa yang lain gitu kan ya. Karena pernah mengalami proses yang diakibatkan oleh orang tersebut dan saya menerima itu. Saya memaafkan dengan tulus dan ikhlas. Tapi bukan berarti kita harus kemudian membuka ruang yang lebar, orang itu boleh kemudian masuk lagi ke dalam diri kita kemudian membuka ruang interaksi yang seluas-luasnya. Enggak seperti itu. Karena memaafkan pun tetap oke, meskipun kita mau untuk tetap kasih boundaries ke orang yang memang memberikan luka pada kita. Itu tadi tips dari psikolog klinis Ayu Sutomo dalam menghadapi pertanyaan sensitif saat momen lebaran. Ikuti terus program ini agar Sobat Bisnis bisa menghadapi tips dari praktisi psikologi. Tonton terus Ask the Expert hanya di channel bisnis.com.